nggak bisa mengharapkan orang lain itu bisa mengerti kita kalau kitanya nggak berusaha untuk menyampaikan. Halo teman-teman Solution, kenalin saya Ayas, Farah Safifah Muhdiar. Saya adalah psikolog anak dan remaja yang berpraktik di Arsanara Development Partner. Hari ini kita akan bahas seputar toxic parents. Toxic parents itu apa sih? Toxic parents adalah orang tua yang secara konsisten menunjukkan perilaku-perilaku yang menyakiti dan membahayakan anak di hampir sebagian besar hidup anak. Jadi kita tahu mungkin orang tua kita pasti tidak sempurna, pasti ada aja kesalahan yang dilakukan sebagai orang tua. Tapi yang membedakan toxic parents dengan orang tua lain pada umumnya adalah perilaku ini terjadinya terus-menerus berulang gitu, dan polanya mungkin sama hampir sepanjang hidup kita sebagai anak. Gitu. Jadi itu yang membedakan. Jadi hati-hati jangan terlalu cepat melabel orang tua kita sebagai toxic parents ya. Oke, kita akan bahas pertanyaan pertama dari A, seorang laki-laki yang usianya 19 tahun. Jadi A merasa berbeda dari saudara-saudaranya. Ya, halo Kak, aku ngerasa berbeda dari saudara saya dari segi mindset, hobi, habit, kepribadian. Saya itu kayaknya serius banget dan tertata, sementara keluarga saya cenderung lebih santai dan menganggap segala sesuatu itu enteng. Hingga saya selalu dibedakan oleh orang tua saya. Mereka lebih sering membela adik atau kakak saya. Tidak pernah sekalipun ingin mendengarkan isi hati saya atau memahami kepribadian saya yang berbeda dari saudara-saudara saya. Mereka sering menjadikan saya bantalan pelampiasan jika mereka marah kepada saudara saya. Ibu saya selalu ingat kesukaan saudara-saudara saya, suka beliin makanan atau barang-barang kesukaan mereka di hadapan saya, sementara saya nggak pernah mendapatkan perhatian apapun. Saya berusaha memahami orang tua saya selalu membantu orang tua saya sebagaimana kewajiban anak dan memberi perhatian kepada mereka. Dibandingkan saudara saya yang tidak peduli akan tugasnya, namun sayangnya mereka tetap dinomorsatukan. Saya berusaha ada tapi tetap tidak dianggap. Karena itu saya sering tertekan dan memendam segalanya seorang diri. Karena terkadang saya merasa asing di keluarga saya sendiri. Oke, jadi mungkin aku rangkum sedikit. A ini seorang laki-laki, merasa beda banget sama anggota keluarganya yang lain dan jadinya tidak diperhatikan. Ya, merasa padahal kayaknya dibandingin saudara-saudaraku, aku lebih baik deh sama keluargaku. Tapi kok aku kayaknya lebih nggak diperhatiin gitu. Nah ini sebenarnya menurutku ada masalah perbedaan persepsi juga. Ya, siapa tahu itu kan persepsinya A, dia sudah melakukan yang terbaik dibandingin saudara-saudaranya. Tapi siapa tahu karena kita itu sama keluarga kita, meskipun satu keluarga kepribadiannya beda-beda, pola pikirnya beda-beda. Siapa tahu keluarga kita justru menginterpretasikan perilaku kita itu mungkin kurang sesuai sama yang mereka harapkan. Gitu. Mungkin kita udah bantu, tapi ternyata yang mereka harapkan itu bantuannya dalam bentuk yang lain. Gitu. Jadi kita nggak bisa, meskipun satu keluarga ya, kita nggak bisa cuman main kayak tebak-tebakan pikiran aja gitu. Harus ada komunikasi yang dilakukan. Jadi untuk A, coba deh cari waktu yang pas, misalnya yang lagi santai ya, bukan yang lagi panas gitu situasinya, lagi santai mungkin sore-sore sambil ngopi-ngopi gitu sama keluarga. Coba mulai dari anggota keluarga yang menurut kamu paling friendly gitu untuk diajak ngobrol. Misalnya sama ibu. Coba ceritakan ke ibu apa yang selama ini dirasakan. Gitu. Ungkapkan perasaan kamu dulu. Jadi bilang misalnya, ibu aku tuh ngerasa beda ya sama kakak adikku yang lain. Misalnya gitu. Atau aku ngerasa di rumah ini kok kayaknya aku beda sendiri. Gitu. Terus kita kasih tahu aja perasaan-perasaan kita. Kemudian kasih tahu juga apa yang diharapkan dari orang tua. Gitu misalnya. Kalau aku pengen sekali-sekali mama kasih aku makanan yang aku suka juga. Atau aku pengen sekali-sekali mama tanya aku kalau aku lagi diem aja tuh aku lagi ada apa. Gitu. Kenapa? Karena dengan kepribadian yang berbeda, siapa tahu menurut orang tua kita itu yang kita butuhkan. Misalnya dikirain, oh anaknya jarang ngomong, berarti mungkin dibiarin aja sendiri. Padahal mungkin kitanya pengennya ditanya. Gitu. Jadi perlu ada komunikasi yang jelas supaya maksudnya sama-sama tersampaikan, ekspektasinya sama-sama jelas. Gitu ya. Kemudian coba pikirin lagi, diingat-ingat, mungkin orang tua selama ini memberikan perhatian dalam bentuk yang berbeda dengan yang kita harapkan.
Misalnya kita pengen tadi dibeliin makanan atau dibeliin mainan, dibeliin barang gitu ya yang kita butuhkan. Mungkin orang tua itu selama ini memberikan perhatian ke kita dalam bentuk yang lain. Misalnya orang tua nungguin kita kalau kita pulangnya malam, gitu, atau bantuin kita di saat kita membutuhkan sesuatu. Itu kita perlu coba pikirin dengan objektif gitu ya. Ada nggak ya bantuan yang selama ini diberikan oleh orang tua yang mungkin aku nggak sadari? Tapi lagi-lagi itu juga perlu dikomunikasikan. Jadi bisa jadi bahasa cintanya orang tua kita ke kita dan bahasa cinta yang kita harapkan itu bisa jadi nggak sama dan perlu dikomunikasikan dengan jelas. Jadi nggak bisa kita main tebak-tebakan sama orang tua, sama adik kakak kita. Gitu. Kita nggak bisa mengharapkan orang lain itu bisa mengerti kita kalau kitanya nggak berusaha untuk menyampaikan. Gitu. Semoga membantu ya, A. Kita baca pertanyaan kedua dari B, perempuan usia 15 tahun. Makasih ya Kak udah buat sesi ini karena aku nggak tahu harus curhat ke siapa. Aku mau cerita tentang orang tuaku yang toksik. Kebetulan aku ini anak cewek tunggal dan ini sudah aku alami sekitar 1 tahun. Selama aku di rumah, aku selalu merasa tertekan. Kadang ketika orang tuaku marah, mereka sampai hilang kendali dan kata-kata kasar keluar dari mulut mereka. Aku pernah dikatain anjing, dikatain alat kelamin, dan lain-lain. Mereka juga mut-mutan. Mereka selalu melampiaskan mood mereka yang kurang bagus ke aku. Untuk masalah pembiayaan, kadang aku merasa kurang tercukupi. Bukannya nggak bersyukur atas apa yang mereka lakukan untuk memberikan makan, membiayai sekolah, tapi kan itu kewajiban ya, Kak. Tapi ketika aku ingin sekali dibelikan barang, aku segan untuk minta. Kadang aku itu kekurangan, dan kalaupun harus beli barang itu aku harus nabung dulu. Dan itu aku mikir panjang, takut ke depannya uang jajan aku malah nggak dikasih. Kalau misalnya, atau misalnya aku jadi ngutang. Pengen banget keluar dari lingkungan keluarga ini. Gimana ya Kak mengatasinya supaya rasa sakit hatiku berkurang? Terima kasih sebelumnya. Oke, untuk B, apa ya, I'm sorry it happened to you gitu. Kita memang butuh orang tua yang mendengarkan kita, yang bisa memenuhi kebutuhan kita. Tapi memang tidak semua orang diberkahi dengan orang tua yang memang seperti ini. Gitu. Jadi ini adalah masalah yang kamu alami, masalah yang cukup besar menurutku, tapi bukan berarti nggak bisa keluar dari masalah ini. Gitu. Jadi kita coba bahas. Yang pertama, kamu bilang ini terjadi sekitar 1 tahun belakangan. Gitu. Perlu kita sadari 1 tahun belakangan ini memang kondisi itu lagi cukup berbeda, gitu ya. Dan yang tadinya kita bebas kemana-mana, sekarang kita ada batasan. Kemudian selama 1 tahun terakhir ini banyak sekali orang-orang yang memang mengalami masalah finansial atau masalah di pekerjaannya. Itu karena memang kondisi ekonominya juga lagi nggak sehat. Jadi mungkin sekali ada sebuah kejadian yang mungkin kamu nggak tahu yang terjadi pada orang tua kamu, yang mempengaruhi dinamika hubungan mereka berdua juga. Misalnya mungkin ada yang pekerjaannya jadi bermasalah gitu, sehingga jadi ada masalah finansial, terus ngaruh ke mood dalam interaksi sehari-hari. Itu mungkin saja terjadi. Gitu. Jadi yang pertama yang harus dilakukan memang kita sebisa mungkin berempati sama orang tua kita. Meskipun ya kan yang orang dewasa mereka Kak, betul, tapi nggak ada salahnya kita juga mencoba memahami perspektif mereka, itu karena orang tua kita kan juga manusia. Siapa tahu memang mereka lagi melewati sebuah masalah yang berat, yang mereka mungkin juga nggak bisa ceritain ke kita. Itu dulu yang pertama, karena kejadiannya bukan sepanjang hidup, tapi baru 1 tahun terakhir ini, ya. Kemudian memang orang tua tidak boleh mengeluarkan kata-kata kasar di depan anaknya, dengan alasan apapun gitu, sebenarnya seperti itu. Tapi kalau sudah terjadi, itu bukan sesuatu yang bisa kita kontrol, gitu ya. Kita tahu orang tua itu yang baik seharusnya yang seperti apa, tapi kita nggak bisa mengubah orang tua kita, kecuali mereka punya keinginan untuk berubah. Gitu, dan rasanya agak sulit kalau kita yang mengharapkan untuk berubah, apalagi kamu masih 15 tahun gitu, pasti belum dianggap sebagai orang yang dewasa sama orang tua. Jadi daripada memusingkan sesuatu yang kita nggak bisa kontrol, lebih baik kita mengontrol apa yang bisa kita kontrol, yaitu pikiran kita, perilaku kita, perasaan kita. Jadi ketika orang tua mengeluarkan kata-kata itu, mungkin bisa melakukan beberapa hal, misalnya tarik nafas, kemudian katakan ke diri sendiri bahwa ini kayaknya orang tua aku lagi ada masalah.
Jadi kalaupun mereka mengeluarkan kata-kata kasar itu bukan ke aku sebenarnya, tapi karena mereka juga lagi capek, lagi stres. Itu bisa diulang-ulang supaya kamu merasa, kamu sadar bahwa ini bukan salah kamu. Jadi kalau mereka misalnya ngatain kamu kata-kata yang kasar tuh bukan berarti kamu itu sesuai dengan kata itu, gitu ya. Jadi it's not about you, kemungkinan besar it's more about your parent. Gitu. Itu yang perlu disadari dulu. Kemudian soal kondisi finansial, ketika kamu merasa bahwa kayaknya kurang nih yang diberikan sama orang tua, yang pertama kali harus dilakukan tentu saja adalah mengkomunikasikan itu kepada orang tua kamu. Jadi coba kasih tahu, misalnya, Mah boleh nggak aku butuh uang segini untuk apa? Perlu dikasih tahu tujuannya untuk apa supaya nggak ada prasangka buruk dari orang tua. Gitu, kasih tahu ke orang tua, terus tunggu reaksinya. Ketika memang kayaknya nggak ada uangnya, berarti kita memang perlu mengalah juga. Gitu. Kita perlu tahu bahwa oke, berarti memang nggak ada, kita perlu beradaptasi dengan situasi ini. Karena nggak selamanya memang orang tua kita mampu memenuhi semua kebutuhan-kebutuhan kita. Gitu. Sebenarnya dengan kejadian ini yang kamu tulis tadi, kamu jadi belajar untuk membedakan mana yang kebutuhan, mana yang keinginan. Itu bagus banget, dibutuhkan sampai besar sebenarnya. Dan untuk hal-hal yang sifatnya keinginan, boleh dibeli, tapi harus nabung. Itu kan sebenarnya hal yang baik untuk dilatih sejak kecil gitu, sejak kamu masih usia 15 tahun. Ini akan bermanfaat banget sampai kamu dewasa. Sebenarnya gitu. Jadi diambil sisi positifnya. Kemudian kalau kayak ngerasa, aduh kayaknya tapi orang tuaku tuh toksik banget misalnya ya, coba deh inget-inget 1-2 hal yang baik yang dilakukan sama orang tua setiap hari. Gitu. Itu perlu kita inget-inget, perlu kita sadari, perlu kita catat kalau perlu, supaya kita melihat orang tua kita itu lebih balance. Gitu. Karena seburuk-buruknya orang tua kita, pasti ada juga hal-hal baik yang bisa kita ambil dari mereka. Gitu. Terus bisa juga mungkin tulis apa dampak positif dari punya orang tua yang kayak gini. Salah satunya tadi, kamu jadi lebih mandiri, jadi lebih bisa belajar menabung di saat mungkin teman-teman kamu bebas aja nggak bisa habisin uang gitu ya, tapi kalau kamu jadi perlu mempertimbangkan dengan cermat apakah kamu membutuhkan itu atau tidak. Itu adalah salah satu hal positif yang akan punya dampak baik untuk perkembangan diri kamu ke depannya. Gitu. Kalau misalnya kamu ngerasa terlalu berat untuk menjalani semuanya sendiri, kamu bisa cari bantuan, gitu ya, boleh konseling ke psikolog. Mungkin kalau nggak sanggup bayar sendiri, di puskesmas atau di beberapa kampus ada psikolog yang gratis. Atau misalnya reach out ke keluarga yang kamu percaya. Misalnya ada tante, ada kakak sepupu, gitu. Kalau kamu mau butuh teman bicara, atau butuh bantuan misalnya dari segi finansial juga mungkin bisa dilakukan gitu, karena kamu masih di bawah umur, kamu memang masih butuh bantuan, masih butuh dukungan dari orang dewasa yang terpercaya dan yang benar-benar peduli sama kesehatan mental dan kesehatan fisik kamu. Semoga membantu ya. Oke, jadi kita udah dengar cerita dari 2 teman kita. Mungkin teman-teman yang lain punya cerita yang serupa. Itu beda, tapi mungkin sama-sama seputar orang tua yang menurut kalian toksik. Gitu. Jadi perlu diingat bahwa meskipun orang tua kita tidak ideal, bukan berarti itu karena salah kita. Gitu ya. Seringkali ketika kita punya orang tua yang toksik, kita jadi lama-lama percaya dengan perilaku mereka, kita merasa bahwa kita berhak, aku berhak dikasarin, aku berhak dikatain misalnya. Enggak. Gitu, seorang anak biar gimana pun membutuhkan kasih sayang dari orang tuanya. Jadi kita perlu tahu bahwa mungkin orang tua kita punya masalah pribadi yang belum terselesaikan dan itu semua bukan tentang kita. Kata-kata kasar yang mereka ucapkan mungkin bukan karena kita, tapi karena merekanya juga butuh bantuan. Itu mungkin yang ingin aku ingatkan untuk teman-teman. Kemudian fokus sama apa yang bisa kita kontrol. Karena kita nggak akan bisa mengubah orang tua kita kalau merekanya sendiri tidak ada keinginan untuk berubah. Oke, sekian dari saya. Terima kasih untuk teman-teman Solution yang mendengarkan. Sampai jumpa di video-video berikutnya ya.